Gadget mereka itu seperti ada magnet di tangannya gitu ya. Nah, yang mirisnya ada 800.000 portal berita online, namun ya hanya kira-kira 100 jumlah media online yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Jadi sebenarnya kita ini berada di belantara portal online yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Berbeda dengan media cetak, ya kalau media cetak kita untuk mempublish sebuah media, ya kita tentunya harus ada verifikasi, harus ada nomornya segala macam. Nah kalau di online, ya setiap orang bisa saja membuat portal berita online, dan dari 800.000 ini yang bisa dipertanggungjawabkan cuma 100. Ya. Nah, nah, mahasiswa ADVI itu tuh mereka tuh familiar banget dengan apa namanya, dengan WhatsApp, dengan aplikasi WhatsApp. Grup pakai WhatsApp, eh, berkomunikasi sesama mereka pakai WhatsApp, ya. Nah, ketika kita memakai WhatsApp, ya semua informasi itu informasi yang kita kadang-kadang tidak jelas itu bisa masuk gitu loh, ya. Kita nggak bisa memfilter ya. Nah, terkadang juga karena sifatnya dia media sosial, ya kita nggak bisa memfilter informasi-informasi yang masuk itu ke WhatsApp kita. Nah, silakan ya, eh, di WhatsApp itu sering juga beredar berita-berita hoax. Ya. Dan berita hoax ini memberikan dampak yang kurang baik, dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi pola pikir maupun perkembangan mental. Nah, saya memulai tinjauan perpustakaannya dari konsep komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, pikiran dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan simbol yang dapat dipahami dengan tujuan untuk mempengaruhi atau merubah sikap atau mempengaruhi sikap. Nah, di sini sama dengan kita berkomunikasi dengan WhatsApp, ya, berkomunikasi dengan media, ya, kita menyampaikan message ya dari seseorang kepada orang lain dengan simbol-simbol, simbol itu bisa berupa tulisan, bisa berupa video, bisa berupa foto yang dapat dipahami, tujuannya untuk mempengaruhi atau merubah sikap atau mempengaruhi sikap. Nah, konsep analisnya adalah secara umum, pengertian analis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian. Kemudian hubungannya satu sama lain serta fungsi masing-masing dari setiap bagian. Lalu saya masuk ke tinjauan pustaka konsep media sosial, ya literasi media sosial. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberikan kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta berbagai informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Artinya begini, media sosial itu kita bisa kirimkan kapan saja, ya, kemana saja, ya, dan segera itu langsung diterima oleh si komunikannya. Nah, dengan sejalan perkembangan teknologi internet, ya, media sosial juga berkembang pesat. Kita mengakses selama kita di bawah jaringan internet, ya, kita bisa melakukan apa saja dan kapan saja menggunakan dengan sebuah gadget kita, dengan sebuah smartphone kita. Nah, dulu ya ketika saya masih di stasiun televisi, ya,
Untuk membuat sebuah berita live diperlukan perangkat yang banyak, melibatkan banyak orang. Sekarang sebegitu simpel, ya, dengan gadget kita bisa live live di media sosial. Nah, ini media konsep pustaka berikutnya adalah media sosial WhatsApp. WhatsApp adalah komunikasi gratis yang mengandalkan koneksi internet melalui jaringan 3G atau Wi-Fi. Ya. Dengan menggunakan WhatsApp, kita dapat melakukan obrolan online, baik teks maupun live video, berbagi file, bertukar foto, video, dan lain-lain. Jadi dengan WhatsApp sebenarnya semua itu sudah dipermudah. Lalu saya baru masuk ke berita hoax, ya. Hoax merupakan sebuah berita palsu, yakni sebuah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya agar mempercayai sesuatu. Biasanya seorang yang menyebarkan berita hoax secara sadar melakukan satu kebohongan dan menyebarkan informasi yang tidak benar. Jadi sebenarnya orang yang menyebarkan hoax itu, dia sebenarnya sadar bahwa ini beritanya nggak benar nih. Ya. Nah, tujuannya apa? Menggiring opini dan kemudian membentuk persepsi terhadap sebuah informasi. Ya. Lalu media baru, ya. Menurut Dennis McQuail, ya, ciri-ciri media baru itu adalah pertama, internet tidak hanya berkaitan dengan produksi dan distribusi pesan, tetapi juga dapat disetarakan dengan pengolahan, pertukaran, dan penyimpanan pesan. Artinya, kita bisa melakukan pengolahan, ya, kita tidak hanya mendistribusikan pesan, kita bisa melakukan pengolahan, pertukaran, dan penyimpanan pesan. Yang kedua, media baru merupakan lembaga komunikasi publik dan privat, dan diatur atau tidak dengan layak. Idealnya sih sebenarnya media baru itu harus ada yang mengatur, ya. Yang ketiga, mereka tidak seteratur sebagaimana media massa, profesional, dan birokratis. Artinya di sini tidak ada editor, misalnya, ya. Kalau di media cetak itu kita kenal adanya editor foto, ada editor naskah. Kalau di media sosial tidak seperti itu. Nah, keterkaitan teori media baru dengan penelitian ini adalah media sosial WhatsApp merupakan salah satu aplikasi yang sangat digemari oleh mahasiswa. Jadi, mereka menerima berbagai message, berbagai pesan dari WhatsApp mereka. WhatsApp juga merupakan satu identitas anak muda zaman sekarang, ya, atau rata-rata setiap anak sekarang menggunakan WhatsApp. Nah, metodologi penelitiannya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Ya. Peneliti akan menganalisis data yang didapatkan dari lapangan dengan detail, melakukan wawancara. Malah saya ada rencana nanti untuk beberapa orang sengaja saya kirimkan berita hoax. Nanti saya lihat reaksi mereka ketika menerima berita hoax dari saya. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Tadi konsep-konsep analisis sudah ada. Landasan teori penulis manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi landasan-landasan teori tadi saya jadikan pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang di lapangan. Nah, subjek atau informan penelitian. Subjek penelitian adalah beberapa mahasiswa konsentrasi jurnalisme ARVI semester 3 dan semester 5 yang aktif menggunakan aplikasi WhatsApp. Ini istilahnya apa ya? Istilahnya itu sampel yang bergulir terus. Jadi semakin pertama saya akan ambil satu atau dua orang, lalu apabila datanya belum dirasa lengkap, ya,
peneliti mencari orang lain yang pada lebih tahu dan melengkapi data yang diberikan, dan sehingga bergulir terus bisa saja yang tadinya sampelnya cuma 1-2 orang bisa menjadi belasan orang. Nah, fokus penelitiannya adalah analisis tentang pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang berita hoax yang beredar di media sosial WhatsApp, mengidentifikasi atau mengklarifikasi berita hoax yang ada di media sosial WhatsApp, lalu cara menangkal atau melawan berita hoax di media sosial WhatsApp. Teknik pengumpulkan data secara kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi partisipan, dan juga menggunakan studi dokumen. Tadi saya partisipannya, tadi saya akan mencoba untuk mengirimkan anak-anak itu beberapa berita hoax. Kita lihat reaksinya dan nanti saya akan menanyakan kira-kira menurut mereka apa yang membuat berita ini menjadi sebuah berita hoax. Nah, manfaat penelitian tentunya lebih banyak daripada sekedar ini ya. Sebagai mahasiswa jurnalisme, mendapat pengetahuan dan pemahaman lebih dalam tentang berita hoax. Dapat mengklarifikasi dan mengidentifikasi mana berita hoax. Dapat menangkal dan menghentikan berita hoax. Ini yang paling penting menurut saya. Karena berita hoax itu kalau kita ragu saja, lebih baik dihentikan dan di-delete. Mahasiswa dapat lebih banyak mengetahui berbagai informasi tentang perbedaan berita hoax atau berita yang tidak benar dan tidak terpercaya dengan berita yang baik serta berkualitas. Nah, bagi masyarakat luas, penelitian ini merupakan literasi media yang baik. Itu kira-kira teman-teman, silahkan masukan dari teman-teman, monggo. Ya, Mas Reo, tadi judulnya Mas Reo bisa diituin tadi, diulang tadi untuk judulnya. Nggak bisa. Hoax di belantara media sosial WhatsApp. Hoax di belantara media sosial WhatsApp. Studinya kualitatif, deskriptif ya. Analisis pemahaman hoax pada media sosial WhatsApp oleh mahasiswa jurnalisme aktif. Itu Mas, tadi ketinggalan tuh untuk waktu penelitian. Nah, waktu penelitiannya nanti jangan lupa dimasukin waktu penelitiannya periodenya bulan apa sampai bulan apa, atau kalau mau dilakukan dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Itu tuh jangan lupa tuh Mas, kalau untuk penelitian biasanya nanti dia minta tahun periodenya. Yo, tak catat yo. Yo. Terus, oh iya, sampelnya itu anak jurnalistik ya Mas ya? Berapa jumlahnya Mas? Kira-kira kurang lebih? Awalnya sih saya akan pakai 1 atau 2 dulu, tapi nanti itu semua akan bergulir, Mbak. Oh, kayak interview. Bisa saja nanti jadi belasan. Oke. Karena kayaknya kalau cuma 2, dikit kalau untuk standar penelitian, Mas. Biasanya kita ambil sampelnya 10 sih, gitu. Ya. Dimulai dari 1 atau 2 orang gitu. Nanti ya itu pasti akan bergulir. Ya, bergulir ya. Tapi harus dipastikan kira-kira nanti objek penelitiannya berapa, karena kalau analisa deskriptif itu kan harus jelas tuh spesifikasi objeknya gitu ya. Usia berapa mahasiswa jurnalistik atau apa gitu. Gitu. Teman-teman kira-kira ada masukan nggak nih pakar-pakarnya nih, Mbak Siska, ada Budian, ada Adrian nih. Yuk teman-teman silakan. Reza, yang judulnya Mas Reza. Oke, saya Mbak. Burung siapa itu kenceng banget? Itu burungnya Mbak Rati tuh. Enggak, gue di dalam, takut burungnya berisik, jadi aku tidak. Ini Mbak. Sorry, nggak bisa dicegah burungnya. Iya. Burungnya pasur. Judulnya bagus Mas Reza, hoax di belantara media sosial WhatsApp. Mungkin pendapat ya, soal pendapat ya. Kalau mungkin ini buat jurnal, kalau misalnya
buat berita tulisan putih hoax dalam media sosial WhatsApp bagus, tapi ketika buat jurnal mungkin yang malah judulnya yang kecil itu malah lebih bagus ke atas gitu. Ya, Gimana? gitu ya. Eh, Apa Mas? ya sih, sebenarnya saya tuh analisis pemahaman hoax pada media sosial WhatsApp oleh Iya. ya, ya nanti Lebih buat lebih ilmiah ke sana ya. yang itu. Ini Jurnal tuh judulnya mesti rada ribet. Kalau yang di atas itu ketika tulisan pop misalnya artikel atau apa bagus, cuman malah yang di judulnya Mas Reza yang bawa itu justru menjadi judul di atas gitu, jadi jurnal malah lebih bagus Mas Reza kalau pendapat aku ya. Tapi judul atas itu kalau Mas Reza jadikan tulisan terpisah itu bagus loh, keren banget itu hoax di belantara media sosial WhatsApp gitu kan. Memang lagi itu jadikan tulisan tersendiri bagus, keren banget ini Mas Reza gitu. Kalau jadi saranku itu aja sih, yang subjudulnya justru analisa pemahaman hoax itu malah menjadi judul utama, jadi penelitian Mas Reza, jadi kena tuh. Jadi memang kalau tadi tujuan penelitian bahwa untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap apa sih bedanya hoax dan tidak di media sosial, sangat kena banget gitu. Ya, itu sih saran aku Mas Reza, itu aja. Ya. Terima kasih banyak Bu Neng. Memang waktu beberapa hari yang lalu saya juga udah diskusikan tuh sama Bu Ratih. Wah Mas, dibilang itu judulnya populer banget, dibilang. Ya Mbak Ratih ya? Judulnya ngepop nih, keren. Tapi kalau untuk penelitian... Ya sesuai dengan orangnya kali ya? Tapi kalau untuk artikel, bagus, bener. Oke. Thank you. Terima kasih Mbak Neng. Yang lain, suhu Pak Adrian? Iya, boleh saya? Silakan, suhu. Kenceng dikit Pak, suaranya nggak kedengeran deh. Oh, nggak kedengeran ya? Kedengeran Pak Adrian. Di aku cili. Cili ya. Memang ini trouble apa? Ya, yang lain dulu deh, saya ganti laptop dulu. Kedengaran kok Pak Adrian? Tapi, nah ini mulai agak ya. Iya, oke. Baik, terima kasih teman-teman semua. Ini tadi yang diistilahkan Ibu Ketua LPPM ini menyangkut pakar ya, saya juga jadi malu ya. Ya, sebenarnya kita ini cuma biasa-biasa saja. Ya, pakar itu cuma the only one, hanya satu. Ya, bukan sekian banyak. Jadi tidak ada pakar-pakar di sinilah. Malu kalau menyandang pakar yang tidak memiliki identitas pakar itu kepakaran. Baik, saya melihat yang disampaikan oleh Pak Reza ini merupakan sebuah gambaran. Tadi juga saya berpikir seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Ning tadi, ya bahwa memang kalau kita memposisikan dua judul itu, maka pasti akan berbeda metodologinya. Kalau yang di bagian analisis, kalau saya tidak salah ya, mohon maaf, nanti tolong diperbaiki. Kalau kita berbicara analisis ini kan lebih kepada sebuah kuanti daripada kuali. Ya. Karena dari dua perspektif dengan judul yang ada tadi itu, adalah memang memberikan gambaran perbedaan di dalam sebuah bentuk, apakah itu satu sisi memberikan sebuah penjelasan tentang artikel ilmiahnya, ataukah di satu sisi benar-benar adalah merupakan sebuah riset. Tapi intinya saya melihat ini sesuatu yang fenomenal sekali, yang sangat menarik ya, karena memang sesuatu yang sangat-sangat dibicarakan di masyarakat, teristimewa juga di kalangan pendidikan saat ini. Oleh sebab itu, perlu memang dipertimbangkan memakai analisis berarti apakah ini menjadi pertanyaan juga, apakah memang metodologi itu mengalami perubahan? Karena kita bicara analisis ini kan lebih kepada bagaimana sisi kuantitatif yang kita melihat. Ya, dengan berbagai objek dan pengumpulan data itu yang nantinya akan menjadi sebuah korelasi yang sangat relevan terhadap sebuah metodologi yang kita gunakan. Mohon maaf kalau perkataan saya ini salah. Yang kedua, saya melihat sangat lengkap sekali nih, Pak Reza punya sistematika ya, ini sangat lengkap. Memang sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua LPPM kemarin ya.
Cuma begini, saran saya, memang ini juga sebagai sebuah pengalaman saya, introspeksi juga bagi saya ke depan adalah, di dalam kita membuat sebuah latar belakang dengan tinjauan pustaka, ini kan ada perbedaan presentasinya. Artinya bahwa kita menyampaikan sebuah argumentatif itu adalah bagian di mana sebuah alasan-alasan yang kuat, yang mungkin presentasinya mungkin sekitar 5, 7, bahkan sampai 10% daripada bila dibandingkan dengan tinjauan pustaka. Jadi mungkin apa yang tadi Pak Reza sampaikan, ada beberapa bagian di dalam pendahuluan tadi itu, kiranya ini memang menjadi masukan juga bagi saya, bahwa kebanyakan daripada semua penulisan latar belakang itu adalah harus berdasarkan sebuah argumentasi, alasan kita sendiri secara pribadi yang mengangkat terhadap sebuah judul. Dan itu presentasinya sangat kecil sekali bila dilihat daripada bab 2 atau tinjauan pustaka. Karena tinjauan pustaka itu sudah tentunya adalah dukungan daripada beberapa literatur-literatur yang secara teori memperkuat sebuah permasalahan atau judul yang kita angkat dalam sebuah penulisan ilmiah. Jadi mungkin saya pikir bahwa yang disampaikan Pak Reza tadi memang sudah sangat lengkap sekali ya. Cuma mungkin itu ada perbandingan tadi antara pendahuluan dan tinjauan pustaka. Kalau tinjauan pustaka sudah cukup banyak tadi itu dengan berbagai pendekatan-pendekatan literatur yang mungkin bisa diangkat menjadi sebuah dukungan teori yang sangat kuat. Nah, mungkin itu pendapat saya, mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Terima kasih Pak Adrian. Oke, makasih Pak Adrian. Oh iya Pak Reza tadi latar belakangnya udah bagus karena memasukkan data ya bahwa ada berapa jumlah hoax gitu ya dari berapa media yang masuk, itu sebetulnya udah jadi latar belakang yang untuk penelitian sih udah oke karena based on fakta gitu. Teman-teman ada lagi yang mau ngasih masukan? Nanti setelah ini tinggal Pak Rusman ya. Pak Rusman di tengah-tengah ya. Boleh. Oke. Sorry baru gabung walaupun sudah on tadi. Enggak apa-apa. Pak Biasa. Erwin. Ngamen dulu. Ya. Oke. Saya dengarkan tadi Pak, saya juga lihat ya Pak Reza ya. Ya udah Pak Rusman aja dulu. Oh, Pak Erwin aja dulu. Erwin dah. Lanjut Erwin. Pak Erwin dulu deh. Ya. Sedikit saja untuk yang masukan dari Pak Adrian terhadap Pak Reza ya. Mengenai analisis, kebetulan saya juga nanti kan ada menyampaikan juga dan judulnya juga sama pakai analisis. Menurut saya sih kalau analisis itu tidak selalu identik dengan kuantitatif, karena memang dia bisa dipakai untuk kuantitatif, metodologinya tertentu ya, dengan sampel dan statistik itu, dan ada juga yang bisa dipakai untuk kualitatif. Mungkin sedikit masukan saja untuk Pak Reza, dengan istilah mahasiswa itu lebih kepada informan atau narasumber ya daripada disebut sebagai sampel. Karena dengan menyebut sampel artinya kita masuk ke ranah kuantitatif gitu ya, sampel atau ya sensus apalagi ya kalau jumlahnya banyak seperti itu. Itu aja mungkin masukannya Bu Ratih. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Pak Erwin, makasih. Itu ya biasanya kuantitatif atau mix ya. Pak Rusman, silakan Pak Rusman. Ya, terima kasih Bu Ratih. Oh, Pak Adrian ganteng banget hari ini. Biasanya nggak ganteng. Oke. Saya mendengarkan ya. Sama juga dengan Pak Erwin, Pak Adrian, saya pikir masalah penelitian, karena memang ada dua penelitian. Kalau analisis itu ada analisis isi dan ada analisis deskriptif. Kebetulan Pak Reza pakai deskriptif, jadi mungkin pendekatannya kualitatif. Kalau isi itu biasanya memang kuantitatif kalau penelitiannya. Jadi ada bilang deskriptif itu lebih subjektif, sedangkan kalau isi itu yang menggunakan kuantitatif lebih objektif. Tapi ya tergantung sih, ya tergantung data yang didapatkan. Nah, mungkin saya begini Pak Reza, kalau ini bentuk pemahaman yang mau diteliti, kan ini kualitatif. Mungkin lebih dibatasi lagi, apakah hanya berupa dibatasi berita yang mana nih yang hoax, beritanya yang mana? Jadi apakah berita politik
atau apakah berita tentang selebriti atau berita apa? Kalau saya sih gitu. Karena kalau secara keseluruhan kan bisa bisa kan begini, berita kan itu sekarang kan memang tidak melalui media, tetapi berita itu kan ada progresnya. Jadi pagi bisa lain, siang bisa lain, malam bisa lain. Karena kan kalau media sosial itu kan bentuknya interaktif. Jadi data yang pagi itu bisa berubah, siang bisa berubah, sore dan besok bisa berubah lagi. Nah, yang dimaksud pemahaman yang hoax yang mana? Itu dulu. Jadi dibatasi dulu. Ya supaya apakah hard news-nya atau soft news-nya. Jadi beritanya yang mana? Jadi kalau hard news itu kan bisa berubah-berubah setiap saat. Bukan hanya yang tidak tadi dikatakan hanya ada sekitar 10% aja media mainstream yang benar-benar yang bisa kita percaya, sisanya itu ya media abal-abal. Media abal-abal. Nah, tapi bukan itu yang kita mau lihat, tapi yang mana nih? Jadi takutnya kan hoax-nya menurut mereka berita nggak benar. Karena pagi, siang bisa berubah tuh berita. Terutama masalah data. Karena ada progresnya yang dia disampaikan. Saya kira itu dulu harus dibatasi. Kira-kira berita yang mana nih? Supaya jangan jadi kabur nanti. Apalagi ini kan bentuknya deskriptif. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang juga mungkin kalau diteliti mahasiswa ADVI, kemudian kalau apa pemahaman mereka tentang berita hoax itu tadi saya bilang berita yang mana, tentunya begini. Kalau ini wawancara tentunya ada panduan yang diberikan dulu. Mungkin kalau saya perlu juga ada kuesioner sih. Jadi ada poin yang dijelaskan dulu ke mereka yang dimaksud hoax itu yang begini, yang tidak hoax itu begini. Supaya mereka punya pemahaman. Takutnya yang kita yang wawancara, atau saya nggak tahu Pak Reza mau dapat apa. Memang mahasiswa ini nggak ngerti nggak namanya hoax, tidak? Mereka paham nggak? Saya nggak tahu tuh. Apakah yang itu Pak Reza mau dapatkan sehingga nanti terjawab dalam penelitian ini, oh ternyata mahasiswa nggak bisa membedakan hoax dan tidak. Saya nggak tahu apakah itu yang mau dicari. Ya? Jadi identifikasi masalahnya dan apa namanya, apanya di situ, yang itu. Atau hanya sekedar gambaran aja, berita hoax itu banyak mereka terima. Tapi bagaimana mengerti, mereka bisa nggak membedakan itu? Saya kira yang itu yang penting didalami, terutama saya penekanannya pada bentuk beritanya yang mana. Dan mungkin dibatasi apakah bentuknya yang naratif atau hanya bentuknya yang gambar. Gambar ya, kan banyak itu. Harus didefinisikan lagi. Menurut saya itu sih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Rusman. Jadi kalau berarti audionya nggak sulit, Pak, berarti. pemahaman hoax itu ya Pak Rusman ya kalau nggak salah ya, untuk biar saya jadi notes untuk di sebenarnya gini Pak Rusman, kenapa mahasiswa jurnalistik semester 3 dan semester 5 mereka sebenarnya kan yang sudah mendapat pelajaran tentang berita-berita hoax. Saya berasumsi mereka sudah mengetahui ciri-ciri berita hoax, mana yang berita hoax gitu. Oke. Good. Ya, thank you. Ya. Oke. Pak Sur. Ya, Pak Sur. Pak Sur ya? Oke, Pak Sur. Makasih Mbak Rati, Pak Rio. Masukan sedikit aja. Saya setuju dengan masukannya Pak Rusman. Berita yang mana nih? Cuma dari penjelasan Pak Rio, saya masih ada dua asumsi nih. Apakah hoax yang berbasis atau berdasarkan berita? Karena tadi Pak Rio menyebutkan dari sekian media online hanya 100 yang terverifikasi. Nah, artinya kalau saya melihat ini hoax yang berbasis atau diambil dari berita online kemudian disebar. Apakah dasar beritanya sama yang memang kita asumsikan sebagai hoax, atau berita yang memang benar kemudian diubah? Kan sering terjadi itu. Berita berdasarkan berita media online yang benar-benar valid, betul, kemudian diubah. Apakah diubah tanggal, apakah diubah hari, atau diubah isi. Itu yang pertama.
Yang kedua, hoax juga bisa berasal dari inisiatif individu yang pertama membuat, meng-create, mengengineering hoax sengaja ya. Yang begitu juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang memproduksi hoax. Nah, mungkin nanti pentingnya di sini identifikasi atau klarifikasinya. Kalau saya sih usulkan pengambilan datanya ini apakah yang memang benar-benar berdasarkan berbasis berita sehingga dikaitkan dengan tadi ribuan media online, atau memang hoax yang hutan belantara media sosial yang dikarang, dibuat, di-create oleh individu-individu tertentu. Nah, Pak Rusman, saya juga sepakat juga isu hoax ini kan seluruh aspek kehidupan. Nah, mungkin bisa dibatasi, misalkan kita tanya dulu ke mahasiswa bisa, misalkan apa sih yang menjadi perhatian kalian? Apakah bidang tadi Pak Rusman bilang selebritis atau public figure? Apakah yang terkait dengan olahraga? Apakah terkait dengan tokoh? Banyak juga loh hoax yang terkait dengan agama, dengan macam-macam. Nah, mungkin kita batasi sehingga identifikasinya lebih jelas. Itu aja sih Pak Rio masukannya dari pandangan saya. Terima kasih Pak Sur. Oke, makasih Pak Sur. Jadi sekali lagi untuk menyempurnakan itu ya Pak Reza, masukan dari teman-teman mudah-mudahan bisa menjadi catatan nantinya. Oke, cukup ya kayaknya untuk Pak Reo ya. Kita masih punya 2 teman lagi nih. Pak Rusman nggak keberatan kan kalau nanti diulang presentasinya? Karena kemarin tertek. Boleh, yang penting ada ganti rugi. Kalau keberatan dikurangin ininya kiloannya. Nah, nanti yang kirim itu ada yang namanya Sur, kan ada 2 di sini. Kita diskusikan habis meeting. Jadi Pak Rio keren. Jangan lupa Pak Rio untuk filenya dan untuk isi form judulnya supaya nanti bisa dikolektif sama Dewi ya Pak Rio. Thank you. Oke. Saya coba resume ya. Tadi dari beberapa teman, Mbak Ning dan Mbak Ratih itu mengenai judul, ya. Lalu Mbak Ratih itu tentang waktu penelitian, ya. Lalu ada objek penelitian, berapa orang yang jumlah objek penelitiannya juga harus jelas. Lalu tadi dari Pak Adrian ya, alasan pribadi membuat penelitian. Lalu dari Pak Erwin itu tentang informannya, jadi disebutkan aja informan, nggak usah mahasiswa. Lalu dari Pak Rusman dan Pak Sur, ya, pembatasan beritanya, ya. Lalu dan identifikasi berbasis berita. Itu aja. Oke. Terima kasih teman-teman. Saya sangat apresiasi. Terima kasih. Moga-moga ini cepat selesai. Siap. Semoga lancar Pak Reza. Amin. Amin. Selesai. Sip. Mantap Pak Reo. Thank you. Next. Kita tampilnya Pak Rusman. Pak Erwin kali kan saya udah kemarin, Pak Erwin. Pak Rusman udah. Jadi nggak perlu closing aja. Gitu. Berarti iya. Pak Rusman nggak present ulang. Oh, boleh. Apa saya sekarang? Apa terserah? Sekarang aja. Sekarang aja, oke. Pak Erwin ya. Pak Erwin ngalah sama yang lebih ganteng ya. Waduh. Yang muda ngalah Pak Erwin. Ngalah sama yang lebih ganteng. Ayo Pak. Share screen gimana? Saya lupa lagi. Tunggu dulu. Udah aku pindah ke host sih. Udah? Udah dong. Oh iya Bu. Yang penting kiriman kuenya tetap ada Bu. Oh iya. Kan sudah identik. Satu ini satu. Mudah-mudahan udah kebaca ini ya. Saya masih judul yang kemarin nggak berubah. Ini ya, kira-kira judulnya begini. Saya pakai eksistensi, tidak pakai analisis. Karya saya deskriptif. Jadi bahasanya eksistensi. Nanti saya definisikan ini apa eksistensi, banyak banget ya. Mungkin dari Kamus Bahasa Indonesia udah cukup, dan saya tambah dengan beberapa. Jadi eksistensi penata kamera wanita pada produksi acara televisi, siaran televisi di Indosiar. Kenapa ini menarik perhatian saya? Kebetulan saya hanya memang mau menulis tentang produksi aja deh, tidak ada yang lain. Karena saya sudah adakan penelitian sebenarnya sebelumnya juga eksistensi PD, program direktur di Indosiar. Sebenarnya saya sudah wawancara Ibu Ida,
Mojo sama siapa, tapi itu saya belum tulis. Jadi ini rangkuman nanti semua bisa jadi buku. Jadi tentang wanita di industri broadcast, kira-kira begitu deh. Ujungnya nih, ini penelitian. Tapi yang sekarang adalah eksistensi penata kamera. Saya pakai istilah penata kamera, nggak pakai kameramen, tidak pakai kamera girl, tidak pakai kamerawan, dan saya pakai istilah ini karena ini yang saya gunakan di dalam buku saya karena itu yang menjadi referensi nanti ya. Kira-kira gitu. Jadi dasar teorinya nanti saya ambil dari sana. Kalau ya, penggunaan terminologi aja nih, penata kamera. Abstraksinya, jadi hanya untuk mengetahui eksistensi penata kamera di Indonesia itu baru ada dua. Ada namanya, saya udah cek, tapi itu bukan anak ATI, masih anak ATI. Ya, ada dua. Ada dua, itu namanya saya sudah punya nomor telepon, ya tinggal saya hubungi. Ada namanya Pane dan ada namanya Nadia yang di ATI di Indosiar. Kenapa ini menarik? Karena pada umumnya sejak saya pernah kerja di Indosiar sampai sekarang itu dunia ini didominasi kaum pria. Tiba-tiba ada wanita yang masuk sekarang, dan saya melihat ini perlu diteliti supaya nanti bisa memberikan ruang, bisa memberikan imajinasi, misalkan harapan kaum wanita untuk sekarang juga ada di dunia penata kamera ini ya. Dan di ruang kelas saya ngajar sering saya sampaikan. Karena ya kira-kira gitu ya. Lalu apa namanya? Kenapa Indosiar sih merekrut itu sekarang? Itu yang saya mau tahu. Jadi kenapa Indosiar merekrut? Nah, kata kuncinya, jadi penata kamera wanita nanti saya definisikan, ya. Produksi acara nanti kita definisikan, tapi ini mungkin saya batasi nanti. Hanya produksi non drama. Terus Indosiar. Indosiar kan sekarang ada di Pak MTek, nanti program Indosiar aja deh. Jadi bukan saya mau teliti program di SCTP atau di O-Channel, tapi nanti dilihat. Ya, nanti dilihat. Tapi khususnya untuk Indosiar aja sekarang. Jadi saya bilang balik lagi latar belakangnya pendahuluannya karena sebentar lagi era apa sih namanya? Industri ini akan semakin banyak. Kameramen ini saya tidak ingin hanya kaum pria yang ada di sana, tapi juga kaum wanita, kira-kira begitu, karena sangat terbatas. Saya hanya pernah melihat di Trans 7, yang Jimmy Jeep itu, yang Trans 7 itu wanita. Saya terkagum-kagum melihat karena yang laki hanya pegang kamera biasa, sedangkan yang Jimmy Jeep itu wanita. Keren banget. Nah, di Indosiar juga sudah ada, tapi baru dua nih. Ya ini ya, kira-kira gitu deh. Nah, identifikasi masalahnya eksistensi penata kamera wanita pada produksi acara ini. Sekarang sudah ada mereka. Kompetensinya, apakah sama dengan kameramen? Mungkin kameramen itu kata manusia, pengganti manusia kali ya. Bukan kameramen kali ya. Saya tahu nih. Kompetensi yang dimiliki penata kamera wanita apa sama dengan pria yang dilakukan oleh Indosiar? Saya nggak ngerti, karena kalau kita baca Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 8 tahun 2003 itu, wanita itu banyak sekali mereka mendapatkan apa namanya keistimewaan dibanding dengan pria. Ada beberapa hal. Saya nggak mau ke sana karena nanti jadi masalah. Tapi saya nyari eksistensinya dong. Terus mereka bekerja di dunia yang didominasi oleh kaum pria. Gimana tuh? Kira gitu. Masalah bagaimana teknis rekrutmen, terutama. Jadi mungkin informannya di sini adalah HR-nya nih, atau koordinator kameramen atau usernya enggak. Nanti saya akan cari ya informannya. Adakah standarisasi untuk wanita? Apakah sama dengan pria? Ya, kita nggak tahu nih. Ini yang saya mau tahu. Apa saja yang dilakukan penata kamera wanita selama proses produksi? Karena ada tahapan-tahapannya. Saya tahu tahapan-tahapannya, dan itu sudah berubah. Apa yang dilakukan? Ya. Tujuan penelitian untuk mengetahui eksistensi kameramen wanita yang proses produksi acara di Indosiar untuk mengetahui bagaimana profesi penata kamera bagi wanita. Kira-kira begitu sih. Ya. Rumusan masalah, penelitian, landasan teori. Ya teori tentang penata kamera. Nanti mungkin saya menggunakan buku yang saya tulis sendiri, karena saya pakai penata kamera, kalau yang lain pakai kameramen dan lain-lain. Saya ambil dari situ, tapi nanti saya combine dengan beberapa teori, jadi nggak subjektif ya. Kemudian ada teori proses produksi. Kira-kira itu, ini banyak nih. Bisa diambil dari buku asing atau buku apa banyak nih. Ya kira landasan teorinya itu ya. Nah,
Penelitian sebelumnya banyak nih, tapi saya ambil dari Google aja nih, banyak. Tetapi bisa juga saya ambil nanti dari laporan tugas akhir daripada mahasiswa ADVI yang membahas tentang peran kameramen atau yang berhubungan dengan kamera. Karena kalau penelitian juga bisa kita ambil tugas akhir, ternyata boleh karena itu karya ilmiah. Ya, jadi penelitiannya saya kualitatif sama dengan yang dilakukan Pak Reo, tapi sama sih sebenarnya, deskriptif studi kasus. Jadi deskriptif studi kasus, kasusnya di Indosiar. Kalau mungkin Pak Reo tadi kasusnya di ADVI. Jadi saya pakai istilah deskriptif studi kasus. Subjeknya, ya saya bilang tadi acara produksi non drama. Mungkin saya batasi di situ saja. Karena nanti kalau ke pemberitaan atau ke drama jadi berbeda istilah penata kamera itu saya mau batasi. Karena nanti kalau ke berita nanti ada istilahnya campers. Kemudian kalau saya ke drama ada namanya DOP, itu fotografi. Jadi saya mau batasi aja di situ, ya, supaya nggak melebar kemana-mana. Saya mau batasi non drama. Jadi pengumpulan data saya pakai ada observasi dan ada wawancara. Kira-kira itu data yang saya gunakan dengan ada data kembangan Indonesia dan beberapa referensi. Jadi nanti saya cari referensinya. Observasi dan wawancara ini nanti informannya saya cek siapa yang kira-kira bisa sesuai dengan identifikasi masalah yang ada. Nah, teknik pengumpulan datanya seperti ini. Jadi ya hasil itu ada namanya reduksi data, hasil penelitian itu, kemudian yang penting dan tidak penting saya buang seperti penelitian yang terus penelitian data ya ditulis secara naratif. Nanti saya kelompok-kelompokkan wawancaranya. Ya. Terus penarikan kesimpulan ya menggunakan verifikasi, triangulasi, jadi data itu diolah semuanya, di cross check, kemudian nanti diambil satu kesimpulan. Nah ini mungkin buku yang saya gunakan, ada bukunya Dedi Mulyana Dedi, kemudian ada Rusman Latif, ada beberapa buku yang saya gunakan, kemudian ada bahasa Inggris. Kenapa saya ambil buku bahasa Inggris? Karena kamera yang digunakan di TV itu mungkin lebih benar nih. Dia jelaskan secara ilmiah yang benar. Sebenarnya di buku saya di buku lain ada, tapi lebih luas. Tapi ini buku, lalu ada proses produksi juga bisa dibahas dari buku-buku, ada beberapa, ada 3 di saya cek. Kebetulan buku ini saya punya, saya udah cek ada di sini, tapi nanti saya tambah dengan beberapa buku, ada 3 atau 5 lagi deh yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Saya kira hanya itu aja, mudah-mudahan ada masukan dari teman-teman, ya Bu Rati, supaya penelitian ini bisa terlaksana. Oh, pelaksanaannya bukan Januari. Sebenarnya sekarang udah berjalan sih. Kalau di ACC sama Bu Rati dan tim, udah lanjut udah. Jadi Januari udah bisa tersusun dengan rapi. Kira-kira gitu. Makasih. Judulnya apa tadi, kameramen wanita ya Pak ya? Kalau kita berbicara kameramen wanita berarti ada gender tuh di situ tuh. Tapi arahnya Pak Rusman, arahnya ini Pak Rusman bukan komparasi ya, membandingkan gimana sih perbedaan cara kerja kameramen dengan kamera ladies gitu, kalau saya bisa katakan gitu. Tujuannya ada itunya nggak Pak? Nggak ada studi komparasinya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak kesana. Makanya saya pakai kata eksistensi aja. Perempuan. Kecuali yang saya teliti itu berarti yang PD. Kecuali yang PD itu komparasi. Saya batasi sebelum tahun 2000 dan di atas tahun 2000 ada perbandingan. Kalau ini eksistensinya aja, keberadaannya aja. Oke. Itu aja. Tapi ada kaitan dengan quantity nggak Pak? Jadi maksudnya pada akhirnya gini, ternyata tugas sebagai kamera ladies misalnya semakin kesini semakin banyak loh perempuan yang tertarik untuk menjadi kamera person gitu. Enggak ya? Enggak berbicara tentang quantity, jumlah ketertarikan dan interest. Enggak ya? Eksistensi aja. Eksistensi aja ya. Oke, berarti nanti Pak Rusman harus cari beberapa teori tentang eksistensi, kemudian teori tentang apa tadi itu rekrutmen ya, terutama untuk pemberlakuan, untuk pemisahan antara apa sih spesifik yang dipertanyakan ketika dalam wawancara antara untuk kameramen khusus perempuan nih apa sih gitu. Jadi lebih in-depth-nya lebih ke situ ya Pak ya arahnya. Jadi di framing aja pas di apa tujuan penelitiannya Pak. Nanti tujuan penelitiannya ada berapa? Untuk mengetahui untuk apa. Jadi terframingnya di situ tuh, terbatasnya di situ. Batasan masalahnya tuh ada di situ. Menurut saya sih. Tapi nanti kita dengar deh apa pendapat teman-teman di sini. Silakan deh teman-teman kalau ada masukan. Pak Reo.
Oh, Pak Buning nih. Pak Reo dulu deh, Pak Reo. Oke. Ada Pak Reo, ada Buning, ada Mbak Dian. Oke, selamat pagi teman-teman, Pak Rusman, selamat pagi. Nah, kebetulan nih Pak Rusman, saya punya pengalaman tahun 94 itu ketika menjadi koordinator news cameraman, itu ke koordinator kameramen berita di Antv waktu itu. Nah, kita tidak pernah akan merekrut campers kameramen news buat perempuan. Alasannya simpel sebenarnya. Pertama, karena dulu equipment berat. Betacam dulu kan, masih pakai Betacam. Lalu kita bergerak di lapangan, ya, yang itu bisa menghambat pekerjaan perempuan. Tetapi berbeda dengan kameramen di teman-teman produksi membuat program. Nah, tadi Pak Rusman, saya lihat tadi Pak Rusman akan larinya ke produksi non drama. Itu udah tepat menurut saya. Karena mereka bekerja itu biasanya udah pakai tripod, semua udah di set, udah tinggal mendengar komen dari program director. Nah, untuk kameramen, untuk campers perempuan itu yang di news ya Pak Rusman, itu saya ingatnya pertama kali ada tahun 97 di Metro TV, namanya Nita. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat fisik ya, dia fisiknya seperti laki, badan besar, teteknya juga besar. Waduh, nggak ikut saya. Nah, artinya begini Pak Rusman, saya melihat ya fisik itu menjadi salah satu pertimbangan seorang campers ya, kenapa kita tidak memilih campers itu dari kaum wanita. Karena equipment yang mereka handle itu berat. Nah, berbeda dengan sekarang Pak Rusman. Sekarang semua udah simple, barang-barangnya udah simple. Nah, itu yang mungkin menurut saya salah satu pertimbangan kenapa Indosiar sekarang juga sudah menerima penata kamera wanita. Gitu aja Pak Rusman. Jadi sekedar mungkin bisa ditambahkan di background-nya. Lalu Pak Rusman akan memakai istilah penata kamera. Tadi saya lihat ada beberapa, ada kamera operator, campers, ya. Ada DOP, apalah namanya semuanya, banyak. Gitu. Jadi nanti lebih fokus ke satu aja, ke penata kamera wanita. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Rio. Ya. Next, Buning ya, Buning dulu. Buning. Terima kasih Pak Rusman. Minta tolong tadi judulnya Pak Rusman. Aku tertarik sama judulnya. Nggak tertarik sama Pak Rusman. Sama Pak Rusmannya juga tertarik, cuman kan saya udah punya gitu. Kacau. Pak Sur ada di sini. Pak Rusman, eksistensi penata kamera wanita pada produksi acara siaran televisi di Indonesia gitu ya. Sepertinya kan kalau lihat judul ini kan sebenarnya ini ada satu masalah gitu kan Pak Rusman ya. Benar nggak? Bahwa Pak Rusman mempertanyakan sebenarnya eksistensinya kehadiran kameramen wanita, kamera person wanita itu sebenarnya layak atau tidak gitu mungkin ya. Karena tadi kan Pak Rusman juga dari rumusan masalah atau dari langkah-langkahnya kan menanyakan pola rekrutmennya gimana nih gitu kan, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya nih kalau lihat judulnya atau penelitian sebenarnya Pak Rusman sudah punya gambaran sebenarnya apa hasilnya gitu kira-kira kan pastinya gitu kan Pak Rusman. Eksistensi penata kamera wanita pada produksi acara siaran televisi di Indosiar. Terus sebenarnya ini yang tadi juga disinggung Mbak Rati, ada hal yang negatif nggak ketika kita nganuin gender gitu loh Pak Rusman? Maksudnya gini, kan ini ngomongin gender gitu loh. Kira-kira hal yang menyinggung nggak kita ketika kita
ngomongin televisi industrial, apakah juga berlangsung juga di televisi-televisi yang lain gitu. Maksud saya mungkin nggak usah di industrial itu nggak usah disebut, mungkin bisa saja nggak di industrial sebutannya, tapi secara umum Pak Rusman kan kenalannya lebih banyak gitu, jadi bisa lebih judulnya lebih banyak televisi gitu loh Pak Rusman gitu. Pinginnya jadi Pak Rusman kan networkingnya bagus di televisi, mungkin eksistensinya bukan hanya di Indosiar gitu Pak Rusman, jadi lebih ternyata nih eksistensi penata kamera dan wanita pada produksi acara televisi nggak kalah loh gitu, karena Pak Rusman udah menjajakin beberapa televisi gitu loh Pak Rusman. Mungkin pola rekrutmennya juga kayak gitu yang juga disampaikan dengan Pak Reza tadi, terkait dengan memang sekarang alatnya kan juga berbeda gitu. Alatnya kalau dulu alat kameranya harus besar-besar, sekarang kan enggak gitu. Mungkin kalau saran saya ini bagus sih Pak Rusman, cuman mungkin skupnya jangan di Indosiar aja, jadi agak-agak luas gitu. Jadi bahwa Pak Rusman memberikan satu hal yang luar biasa nih, bahwa eksistensi penata kamera di televisi nggak kalah loh gitu. Gitu kan mungkin perbandingan, atau Pak Rusman bisa membandingkan nih TV lokal sama TV daerah gitu. TV nasional sama TV daerah gitu. Jadi sumber dayanya gimana nih, perekrutannya sama atau tidak gitu. Ini keren loh Pak Rusman gitu. Kalau Pak Rusman bisa menjadikan ini masukan, jadi Pak Rusman mendukung gitu. Saya yakin jawaban yang Pak Rusman dapatkan pasti positif gitu, bahwa nggak kalah loh penata kamera wanita loh, kayak gitu-gitu loh. Kayak gitu mungkin bisa lebih luas dan bisa menjadi masukan dari televisi-televisi secara keseluruhan gitu, bahwa memang dari segi gender nggak masalah gitu. Itu aja sih Pak Rusman, tapi keren Pak Rusman, sukses Pak Rusman. Makasih, itu aja Pak Rusman. Ya. Bagus. Terima kasih Bu Ning. Budian. Budian mana? Budian yang. Ini Budian kan di usia dia wanita nih. Awas kedengeran loh Pak Rusman. Mbak Dian, ayo suaranya. Suara Budian. Biasa ibu-ibu ya. Terima kasih. Ini udah ya. Sebenarnya temanya yang akan saya sampaikan sama dengan Ibu Ning. Saya melihatnya, tapi kalau di sini agak melihat dari pemaparan Pak Rusman ya. Saya di latar belakang masalah, saya agak-agak ini larinya nih mau ke rekrutmen atau tentang si penata kamera perempuannya. Karena kalau melihat dari sini, ini bicara masalah gender, bicara masalah persamaan hak, bahwa saat ini sekarang perempuan sudah sama. Tapi bagaimana dengan biologis perempuan saat dia lagi mens, saat dia lagi hamil? Dia harus syuting malam hari, entah di studio, entah sebagai chambers, terserahlah itu. Sementara ini berhubungan dengan yang namanya peraturan perusahaan. Nah, sebenarnya kalau saya melihatnya, yang dikuliknya adalah itu. Di mana-mana perusahaan perempuan memang sudah sama dengan laki-laki. Cuma pada kenyataannya kalau profesi yang laki-laki seperti kameramen tetap selalu ada perbedaan. Jadi kenapa yang namanya penata kamera perempuan sedikit? Kalau saya melihatnya karena perbedaan fisik. Gitu loh, Mas, fisik. Jadi kalau misalkan selalu perempuan itu ada yang namanya hamil, selalu perempuan itu ada yang namanya mens yang sakit, yang ada hak cuti 2 hari. Sementara kita harus syuting live. Nah, kita punya kayak mens itu kadang-kadang datang bulan, ada perempuan yang memang sakit, ada yang tidak, tapi kebanyakan perutnya sakit. Makanya harus ada yang namanya. Satu lagi Mbak Dian, kalau lagi menyusui. Nah, menyusui. Nah, maksud saya justru sebenarnya saya melihatnya nih ya, justru peran itulah sampai di mana perusahaan care dengan yang namanya perempuan yang sudah ikut berkontribusi di perusahaan, maksud saya gitu. Lebih enaknya gitu. Temanya sih menarik, tapi cuma ke arah detailnya lebih menarik akan seperti itu. Jadi tetap yang kalau lihat dari Pak Rusman ini, saya menangkapnya
Jadi ngeliat bahwa yang namanya kerja itu adalah harus begini-gini, hanya sebagai aturan saja. Justru yang kasus utama perempuan ini yang harusnya dikupas. Di tempat lain pasti juga sama. Perhatikan aja. Jadi Pak Rusman bisa melihat bahwa di TV ini yang namanya kamera dalam satu stasiun cuma ada 5 perempuan penata kamera. Di Indosiar ada 6 perempuan. Di ini sementara dalam satu perusahaan penata kamera itu ada misalkan 30 orang. Berapa persen itu? Nah, sebabnya kenapa? Nah, dia kenapa kok dia bisa eksis? Nah, saya melihat seperti itu aja sih. Barangkali supaya lebih detail lagi berarti ya gitu deh. Saya gitu ya. Hanya usulan aja, lebih diperdalam lagi aja gitu. Terima kasih Bu Dian. Sorry menggebu-gebu. Kreatif banget sebagai perempuan. Iya. Cuman pada saat Bu Dian disebut meletek, si Pak Adrian ketawa. Jangan dia meletek nih. Aduh, Pak Adrian nggak Ini menyusui. Ya, cerita lagi ngajar. Menyusui bleber juga Mbak Dian. Saya lagi ngajar, kondisi lagi menyusui. Jadi saya mau tahan antar 1 jam lagi gitu. Karena saya lagi menyusui kan. Tiba-tiba Pak Toto rembes ini apa ya? Nggak usah diperagakan, nggak usah diperagakan. Nggak usah diperagakan bener. Apalagi Rusman. sampai ditunjuk tempatnya, nggak usah Pak Rusman tahu kok. Pak Rusman, untuk info aja Pak Rusman. Ke kamar mandi. Menyampaikan Pak Adrian. Iya Pak Reza. Kalau Pak Rusman mau cari campers penata kamera wanita yang terbanyak itu ada di Metro TV. Ada Metro TV ya? Metro TV banyak. Ya. Nanti hubungi Pak George. Silakan Pak Adrian. Irfan George sana. Ya. Adrian mau ini komen tentang mendetek ini. Itu dia kok Bening udah tahu nih pemikiran saya nih. Iya, jadi sebenarnya yang menarik itu perkataannya Ibu Ketua yang terakhir. Ya, sebenarnya ada sebuah istilah yang menarik ya. Artinya kata triangulasi tadi itu adalah menggambarkan bagaimana dengan penelitian yang dilakukan oleh Pak Rusman ini akan melihat berbagai aspek yang termasuk yang sudah dikatakan oleh Bening sama dengan Mbak Dian tadi. Ya, jadi memang istilah triangulasi itu bukan sekedar digunakan, tetapi itu kan akan melihat bagaimana sebuah proses yang terjadi antara kedua perbedaan. Karena sesungguhnya arti daripada triangulasi itu adalah bagaimana mencari titik koordinat antara dua jarak yang berbeda. Ya, artinya bahwa ketika kita memahami ketika kameramen itu adalah seorang pria yang selama ini terjadi, tiba-tiba kan ada mau dilihat lagi apakah memang kelayakan daripada campers ini akan menjadi sesuatu yang menarik atau menjadi sesuatu yang hal yang terbaru. Nah, inilah triangulasi tadi. Tetapi ada satu sisi yang sangat menarik. Dari Ibu sudah dikomentari tadi oleh Ibu Ning sama Ibu Dian ini, memang betul. Karena ketika kita berbicara juga tentang bagaimana seorang wanita untuk bekerja, perlu juga dilihat tentang keselamatannya. Apakah faktor itu juga adalah menjadi sebuah titik triangulasi itu yang akan menjadi sebuah kajian? Karena misalnya tadi, tengah malam misalnya dia ini, bagaimana keselamatan dia? Oleh sebab itu di dalam urusan masalah tadi, mungkin ada salah satu hal yang perlu diangkat juga di situ adalah bagaimana perlindungan terhadap kameramen wanita yang terlibat di dalam sebuah proses produksi televisi. Karena ini kan rumusan. Ataupun memang ini juga merupakan satu identifikasi yang memang harus menjadi sebuah perhatian. Sehingga pada pola rekrutmen itu pun juga harus kita lihat apakah syarat-syarat yang nantinya akan menjadi sebuah komparatif ketika seorang wanita direkrut sebagai seorang kameramen wanita. Jadi saya melihat cuma di sisi itu Pak Rusman tentang keselamatan, karena ini juga bicara tentang HAM. Sekalipun tadi Ibu Dian menegaskan bahwa memang sudah tidak ada lagi perbedaan gender ya, karena emansipasi itu. Tetapi ini adalah tentang HAM. Kalau ketika dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah melewati larut malam bagi seorang ibu tadi dengan berbagai gambaran ataupun penjelasan-penjelasan tadi, bagaimana HAM-nya dia? Apakah ada dilindungi nggak oleh perusahaan ketika dia bekerja sampai larut malam? Nah mungkin ini sebuah hal yang mungkin menjadi masukan Pak Rusman, mohon maaf. Mau diterima juga nggak apa-apa, tidak diterima juga nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih Pak Adrian. Jadi kesimpulannya tadi tuh Pak Adrian masukannya memang menarik ya. Apakah misalnya kalau kamera perempuan itu boleh nggak berambut panjang gitu ya, atau dia harus diikat atau ada aturannya gimana gitu, atau dia harus
diberikan cuti istirahat atau sementara siaran live dan lain sebagainya, itu juga harus dipikirkan. Jadi kayaknya kalau kita sudah berbicara tentang kamera person, wanita, perempuan, ya berarti mau tidak mau kita harus agak singgung sedikit tentang ya itu tadi, perempuan secara spesifik dalam naluri kodratnya sebagai perempuan gitu. Itu sih Pak. Ada lagi teman-teman yang mau memberi masukan untuk memperkaya tulisannya? Sedikit. Nah, ini dia, wartawan cewek. Enggak sih. Cuma lebih banyak nyimak lah, sekalian belajar ya teman-teman. Harus diupdate di kepala. Enggak, sebenarnya dari diskusi kita aja kita sudah bias sebenarnya ya. Dari Bu Rati, Mbak Dian, sama Bu Ning dan saya gitu sebagai mewakili perempuan gitu. Ya kita tahu gitu posisi kita sebagai perempuan gitu loh. Terus tadi dari Pak Rio juga ada masukan bahwa ada sejak kamera itu waktu kamera itu besar ukurannya itu tidak diterima lah kameramen person perempuan. Tapi sekarang mungkin Pak Rusman membidik mengenai perkembangan teknologi ya Pak Rusman ya. Bahwa sekarang udah makin kecil dan ini gimana? Apakah masih apa ketertarikan itu masih kurang atau tidak? Ya. Tapi juga perlu sebenarnya tahun berapa ya? Priska itu angkatan berapa ya Pak Rio ya? Angkatan 3 ya? Ya, Priska angkatan 3. Ya. Priska itu PKL di ECTV, dia tertarik waktu itu dia masuk ke news itu, dia bikin laporannya mengenai kenapa sih kok dikit banget Bu yang jadi kamera person perempuan gitu loh. Nah itu menarik, terus saya arahkan ke bias, sebenarnya harus ke bias juga sih, bias gendernya gitu loh. Jadi ya itu kita sebagai perempuan mengharuskan Pak Rusman pakai bias karena sisi Pak Rusman kan sebagai laki-laki melihat itu gitu loh. Kalau perempuan mungkin beda penelitiannya gitu. Jadi kalau kita sebagai peneliti perempuan mungkin melihat kamera person mungkin ada kepentingan kita sebagai perempuan gitu loh. Tapi mungkin Pak Rusman sendiri mungkin bisa melihat yang lain. Oke, itu aja Pak Rusman, sedikit aja kok. Thank you. Thank you Mbak Siska. Jadi gitu Pak Rusman, beberapa masukan dari teman-teman. Semoga bisa memperkaya ya nanti untuk tulisan Pak Rusman selanjutnya. Untuk judul yang menarik sih, menurut kita sih menarik. Kalau kita sudah berbicara wanita, mau tidak mau tadi seperti yang Bu Siska bilang, kita harus membahas tentang bias gender itu tadi ya Mbak Siska. Setuju Bu Dian? Setuju Bu Ning? Setuju. Kita dari perempuan harus. Jadi pokoknya perempuan selalu benar. Ya. Perempuan salah? Wanita gajah pia sejak dulu. Oke. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Sebenarnya ini kenapa sampai saya ada wanita kata-kata ini? Karena saya pernah ngobrol sama Bu Ida lama banget. Ibu Ida Simatupang itu yang paling cantik di rumahnya. Soalnya semua laki. Jadi Ibu Ida itu pernah cerita ke saya waktu dia hamil sekian bulan. Tiba-tiba tetap dia ditugaskan untuk syuting ke Salatiga ketemu dengan seorang Romo. Hamil 7 apa 8 bulan dia cerita. Dalam kondisi seperti itu. Dan di antara semua syuting laki kecuali dia perempuan sendiri. Saya bayangkan betapa Bu Ida dan itu berhasil. Nah, saya bayangkan juga yang wanita yang campers yang Pak Reza tadi cerita. Karena saya bilang ada tahapannya kalau di lokasi. Dia bawa tripod, dia bawa baterai dulu, dia bawa kamera yang berat, dia jalan, dia liput, dia kalau syuting itu kameramen yang paling banyak bergerak, dia harus ambil bla-bla. Apakah, yang tadi saya mau tanya, apakah Indosiar itu yang tadi, rekrutmen itu ada nggak? Karena, terus yang tadi Ibu Dian cerita, kalau dia hamil tengah malam, kan aturan pemerintah itu jam 10 sampai jam 7 pagi wanita itu tidak boleh kerja. Walaupun kerja harus diantar pulang. Kemudian dijemput. Kalau nggak dijemput kan diganti pakai uang Gojek sekarang. Artinya dia dapat intensif itu, laki nggak. Dan kalau menyusui, kalau hamil, apa kalau hamil berapa bulan dia harus beri? Atau haid kan harus cuti. Gimana? Itu ada aturannya nggak? Hanya itu saya mau lihat. Karena kenapa? Pada saat saya pegang mata kuliah produksi TV dari 2016 di Indosiar, di AKI, tak satupun dari mahasiswa itu kalau kita produksi TV yang tertarik untuk jadi kameramen. Nggak ada sampai sekarang yang produksi sekarang. Semuanya laki. Nggak ada yang mau. Paling kreatif, produser, dengan art. Yang lain nggak ada. Nah, ini
sampai saya tertarik meneliti ini supaya seperti tadi sebenarnya kesimpulannya sudah sama yang dipikirkan Bu Dian, Pak Reza, kemudian Bu Siska dengan Bu Ning, itu sudah di kepala saya kesimpulan itu. Tapi saya mau dengar dari Indosiar. Benar nggak yang sama dengan kita pikirkan? Hanya itu sih barangkali yang termasuk Pak Adrian yang itu ada di kepala saya sekarang. Sudah ada kesimpulannya sebenarnya. Tapi betul nggak? Nggak tahu deh. Nanti mereka jawab dalam penelitian itu. Saya kira itu sih saya, Pak. Terima kasih atas masukannya. Saya merenung lagi. Bias atau apa, saya nggak tahu. Saya dari sisi laki-laki aja dia lihat. Karena kalau dari perempuan, saya akan berubah. Ini menarik, Pak. Tapi menarik tuh. Dari sisi kacamata laki-laki, Pak. Iya. Saya nggak ngomong gender, cuma saya bilang ruang ini harus diberikan juga ke wanita sekarang. Yang persis seperti Pak Reza bilang, karena teknologi sudah berubah, tidak seperti dulu. Dan di non-drama itu tidak seperti di jurnalis. Kalau di non-drama kan sudah tersedia semua, tinggal jadi operator. Nah, itu yang saya mau lihat. Apakah itu? Nah, kira-kira gitu sih. Pak Rusman, sebenarnya dunia broadcasting itu kan lebih ke patriarki ya. Ya. Jadi lebih ke laki gitu loh. Ya. Sebenarnya itu kita sudah tahu gitu. Tapi sebenarnya penelitian Pak Rusman itu lebih bisa ke gender tuh kenapa? Karena itu dengan perkembangan teknologi, alat makin kecil gitu. Apa ketertarikan seperempuan itu masuk ke dunia patriarki itu sebenarnya perlu juga dibuka, Pak Rusman gitu loh. Ya. Karena itu nanti terpampang dengan luas bahwa kenapa sih kameramen perempuan itu kok dikit ke dunia ini. Nanti mungkin ada dibukakan juga mengenai itu. Nggak bisa, Pak. Misalnya dunia ini memang sudah broadcast, tapi sebenarnya mahasiswa menarik itu mahasiswa aktif itu kan lebih banyak perempuan sebenarnya. Iya, lebih banyak perempuan. Iya. Tapi kok malah sedikit yang nggak tahu di bidang kemana gitu loh. Mungkin juga bisa ditelusuri juga sejauh mana alumni AKTI itu masuk ke dunia patriarki ini gitu. Nah, sedangkan perempuan sudah tahu masuk dunia patriarki ya mungkin beda seperti yang Pak Rusman bilang, ada contoh bahwa ada seorang kamera person Bu Ida yang hamil. Ya mungkin itu ada kekhususan lah buat perempuan, itu jarang seperti itu, Pak. Tapi mungkin tipikal Bu Ida itu adalah orang yang sudah tahu resiko pekerjaan di dunia patriarki ya seperti itu. Jadi dia bisa menghadapi itu. Tapi kalau misalnya yang tidak memahami dunia patriarki seperti yang dunia broadcasting mungkin lain ya Pak ya pendekatan. Tapi sebenarnya di perusahaan pun sebenarnya sudah bias karena memang seperti Pak Rio bilang bahwa kita di awal sudah lebih mementingkan kalau ada orang lamar, kalau lebih baik cowok yang kita terima gitu. Karena pertimbangannya ya kalau lu hamil gimana, kalau lu nyusuin gimana gitu. Seperti itu Pak Rusman. Thank you Pak Rusman. Terima kasih Bu Siska. Luar biasa ya. Iya, biasanya udah ada SOP-nya tuh kalau di HRD tuh kalau untuk mana yang bisa ini dominasi perempuan, ini dominasi laki-laki gitu ya. Itu tidak bisa dipungkiri Pak HRD tuh biasanya punya formula itu seperti itu. Ya, makasih Pak Rusman Latif, Mbak Siska keren banget masukannya dan teman-teman semua, Mbak Ning dan Mbak Dian, Pak Adrian, Pak Reza. Oke. Makasih Pak Rusman ya, lanjutkan Pak Rusman, semangat. Kami wanita-wanita mensupport Pak Rusman. Dukung. Ya, kami di belakang Pak Rusman. Oke, next yang sesi ketiga Pak Erwin, silakan Pak Erwin untuk menampilkan sudah saya co-host Pak Erwin ya. Oh siap. Udah, sip. Silakan teman-teman jangan lupa absensi linknya ya sambil Pak Erwin presentasi. Ya, mohon izin menanggapi sedikit yang Pak Rusman, boleh sebelum ke saya sedikit aja. Ya, mungkin yang Pak Rusman buat itu kan penelitian awal. Bisa jadi nanti ada penelitian lanjutan yang lebih seksi ya biasanya, yaitu paradigmanya pakai yang kritis. Makanya tadi ada gender equality, ada patriarki. Tapi kalau Pak Rusman kan studi kasus, mungkin bisa dipertimbangkan juga supaya terkait dengan teori komunikasi massa, misal pakai teorinya ekonomi politik media, misal di situ ada komodifikasi juga. Itu bisa jadi bahan referensi gitu. Tapi menarik sekali sih, saya juga menyimak tadi, malah dapat banyak masukan, dapat ilmu, dan kerasa sih yang namanya LPPM meeting ini justru kita bisa semakin banyak paham ya. Dan ini last but not least ya, mungkin hari ini saya
pemapar terakhir ya untuk Jumat ini. Memang sebagai latar belakang dulu, saya minim pengalaman terus terang dalam riset di dunia broadcast, khususnya di televisi. Karena memang belakangan ini mengajarnya saya juga lebih ke new media dan juga komunikasi digital. Paling kalau di bidang broadcast saya banyak tertarik mengangkat konvergensi media ataupun tentang teknologi OTT. Namun saya masih ingat waktu ada penjelasan tentang JJA, dijelaskan di sana dari dikti itu bahwa penelitian yang kita buat sebaiknya selalu berkaitan dengan latar belakang keilmuan kita. Jadi mengingat saya juga belajarnya dulu di komunikasinya saya ambil media, dan media itu di sana saya dapat satu info kalau media massa itu penelitian di bidang media massa itu pada dasarnya sudah terlalu banyak ya dilakukan di mana-mana. Yang lagi tren memang adalah penelitian tentang new media atau media baru. Dan saya coba untuk kesempatan pertama ini penelitian saya di ADVI, mohon izin tidak berkaitan langsung dengan ADVI tapi masih relevan dengan new media. Jadi saya akan coba share screen apa yang sudah saya coba susun. Terus terang ini penelitian sangat simple ya. Awalnya dulu saya buat ini adalah untuk jurnal saat masih kuliah di Mercu Buana. Waktu itu saya ingin mengkaji pesan BMKG terhadap sebelum terjadinya tsunami di Banten. Tapi sayangnya jurnal tersebut tidak diterima ya waktu saya coba submit. Jadi saya modifikasi dan kali ini topik yang saya angkat terkait di Jakarta aja ya, yang saat ini kan sedang hangat-hangatnya musim hujan, di mana-mana ada banjir ya, sehingga penelitian yang akan saya angkat adalah bagaimana isi pesan ya, analisa isi pesan media digital BPBD DKI dalam mitigasi bencana banjir dengan model CERC. Tapi judul ini bisa berubah sesuai perkembangan, ini judul awal saja. Dan CERC itu adalah sebuah model komunikasi krisis, jadi singkatannya adalah Crisis and Emergency Risk Communication. Model ini banyak dipakai biasanya untuk kasus-kasus pandemi ya, termasuk COVID, tapi juga untuk kebencanaan. Walaupun saya mengangkat topik ini, tapi saya juga ingin tahu juga saat saya ingin angkat topik ini, seperti apa orang yang sudah membuat penelitian sebelumnya. Dan latar belakang penelitiannya yang menjadi pertimbangan saya itu tentu adalah fakta bahwa ya kita di Jakarta itu memang masih sangat rentan ya, terutama terhadap banjir, dan belum banyak penelitian tentang isi pesan media sosial terkait mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Dan sebelumnya saya temui 2016 itu pernah ada sih penelitian tentang sosialisasi mitigasi bencana. Ini lebih kepada bagaimana si komunikator ya, dalam hal ini misalnya BMKG atau apa misalnya, itu melakukan membuat tentang pesan-pesan mitigasi. Kedua ada juga riset tentang konten Instagram BPBD Jawa Barat, tapi ini terkait COVID, sudah pernah diteliti juga, ada kaitannya sedikit ya tentang konten Instagram. Saya juga rencana akan melirik ke arah sana. Kemudian ada juga penelitian tentang misalnya strategi cyber PR ya untuk Basarnas Jakarta. Ini terkait banjir, tapi ini dari Basarnas. Dan yang saya temui paling mendekati ya, itu ada sebuah penelitian yang masih baru termasuknya, justru dilakukan oleh mahasiswa Jogja, analisis penggunaan media sosial dalam mitigasi bencana banjir. Yang saya setelah perhatikan temuan dan metodenya, dia menggunakan metode analisa isi pesan Twitter. Tentunya ini kualitatif, dan dia menggunakan sebuah software NVivo 12 yang harganya itu 250 US ya. Software itu bisa mentranskrip dan membuat hasil temuan dari penelitian kualitatif. Jadi ini sebuah software yang
Beda dengan SPSS ya, kan ini untuk kualitatif. Saya tentunya tidak akan memakai software semacam ini, selain karena ini mahal ya, dan kedua kualitatif menurut saya tidak bisa dipakaikan algoritma seperti itu. Kita harus sebagai peneliti adalah bagian dari temuan itu sendiri. Dan yang agak miris menurut saya temuan dia adalah dia hanya memberitahu kalau hasil Twitternya itu, simpulannya Twitternya BPBD DKI itu detail dan terus diupdate. Menurut saya ini agak sayang karena mengingat software yang canggih dan kaitan topik yang menarik, ternyata temuannya terlalu dangkal menurut saya. Jadi saya akan coba lebih dalami lagi dengan kualitatif yang mengkaji lebih jauh. Nah, tentu tujuannya adalah ingin tahu ya, bagaimana kajian isi pesan media digital BPBD DKI dalam mitigasi bencana banjir. Sudut pandangnya menggunakan model CERC. Jadi tujuan saya bukan mencari misalnya pengaruh isi pesan terhadap apa, itu kan kuantitatif, atau efektivitas isi pesan, bukan. Tapi yang saya kaji adalah dari model siapa mengatakan apa dengan channel apa dan seterusnya. Itu saya mengkaji bukan komunikatornya, bukan medianya, tapi isi pesannya ya. Nah, isi pesan, karena isi pesan itu juga dipengaruhi medium, maka tidak bisa melepaskan isi pesan itu dari medianya. Dalam arti yang akan saya bahas lebih kepada isi pesan di media Instagram dan Twitter sebagai representasi dari media digital yang dimiliki akunnya oleh BPBD DKI. Sehingga itulah yang menjadi objek penelitian saya, karena meneliti isi pesan ini juga jumlahnya banyak, perlu waktu dan ketelitian satu persatu. Dan kemudian data sekunder akan saya lakukan juga dengan mencari berita-berita online seputar sosialisasi dan informasi tentang BPBD Jakarta. Yang saya batasi waktunya adalah yang di tahun ini ya, 2021. Ini adalah contoh Instagram BPBD DKI, sudah centang biru, dia sudah diverifikasi dan dia memiliki 60.000 follower di sini. Kalau seorang influencer ya bisa mencapai follower yang cukup banyak seperti ini, tentu dia sudah punya influence karena dia punya level-levelnya, sekian follower itu disebutnya apa, misalnya mikro atau meso atau apa. Saya juga sedikit memaparkan tentang dasar hukumnya, karena apa sih tugas BPBD, salah satunya menurut peraturan gubernur. Ternyata dalam pergub yang paling baru, dalam rencana kontingensi, ada tugas BPBD, ada banyak, tapi yang saya ambil hanya satu butir aja dari bab 3.1, yaitu butir G, melakukan mitigasi. Jadi salah satunya adalah deteksi dini, mapping, peningkatan kapasitas aparat. Nah, yang menarik adalah penyebaran informasi ke masyarakat melalui media cetak dan elektronik. Walaupun dalam pergub ini tidak menyebut dengan eksplisit media baru atau media sosial, tapi dalam banyak hal kita mengasumsikan media cetak elektronik ya, khususnya elektronik itu sudah berkembang menjadi new media. Dan untuk membuat penelitian ini tetap dalam kerangka ilmiah, saya akan memakai landasan teori dari CDC ya. CDC itu Center of Disease and Communication dari Amerika. Jadi CERC ini sebuah guidance yang dipakai secara internasional dalam komunikasi krisis dan risiko bencana. Kemudian saya juga akan mengambil beberapa teori tentang new media dan media sosial, tapi yang berkaitan sama media massa, yaitu McQuail. Karena media sosial juga teorinya termasuk banyak juga. Dan sedikit ada tentang manajemen. Teori manajemen tentunya manajemen bencana ya, di mana ada 4 fase yang berupa siklus, yaitu mitigasi yang hijau, yaitu awalnya, itu yang akan ranah yang saya kaji. Kemudian preparedness yang kedua, udah mulai siap-siap. Ketiga respon, keempat recovery. Ini adalah model disaster management dari Coppola and Maloney. Nah, CERC sendiri sebetulnya bagi rekan-rekan dosen bisa mencoba memanfaatkan ini juga. Ini menarik, banyak dipakai di mana-mana, termasuk di Indonesia untuk mengkaji
krisis ya. Di sini ada tahap-tahap yang diulas oleh pembuatnya ini, dan saya rencana akan mengambil 3 fase pertama aja, yaitu pre-krisis, inisial, dan maintenance. Karena untuk resolution dan evaluation tentunya itu akan dinamis karena belum selesai banjir kan, masih akan kita nantikan bagaimana ke depannya, apakah sampai parah atau enggak ya. Tapi pre-krisis dan inisial itu 2 yang utama, dan tambahannya adalah yang maintenance. Nanti temuan-temuan yang saya kaji, data-data yang saya dapat, itu akan dicoba untuk dianalisa isinya, apakah memenuhi kaidah-kaidah CERC ini, misalnya be first, be right, dan seterusnya. Kalau kita ingin sedikit mengenal satu-satu, be first artinya dia adalah orang pertama atau komunikator pertama yang menyampaikan source-nya, jadi bukan lagi dari mulut ke mulut misal. Kemudian be right, kredibilitas si komunikator, apakah akurat, apakah bisa dipercaya, atau ini hoax gitu. Itu juga termasuk yang ketiga, selain benar, dia juga harus kredibel ya, bisa dipercaya. Dan hal-hal yang lain, mungkin kita belum terlalu aware ya, ada yang namanya express empathy, kemudian ada promote action dan show respect. Nah, apakah pesan-pesan BPDB itu akan masuk dan memenuhi prinsip-prinsip CERC ini? Bila tidak, prinsip mana yang tidak masuk? Dan itu bisa menjadi masukan atau saran bagi akademisi atau bagi pemerintahan dalam hal ini untuk memperbaiki pola komunikasi mereka menggunakan media sosial. Karena sebenarnya saat ini media sosial memang banyak dipakai untuk banyak hal tentunya, termasuk untuk mitigasi dan mengurangi bencana, karena dia bisa mengambil suara dari masyarakat, misalnya ada yang menyampaikan info gempa dan sebagainya, bisa memonitor situasi dan integrasinya bisa ya. Kemudian bagaimana penelitian ini akan saya buat? Tentunya metode yang paling tepat adalah kualitatif. Di sini bukan menggunakan survei, tapi saya akan jelaskan analisanya secara deskriptif menggunakan paradigma konstruktif. Jadi ini konstruktif, saya tidak menggunakan paradigma kritis atau positivistik, dan juga bukan studi kasus penelitiannya, tapi lebih kepada analisa isi. Jadi analisa isi, walaupun saya bisa minta pendapat atau masukan dari rekan-rekan dosen, apakah sebaiknya analisa isi dikaitkan dengan studi kasus atau tetap menggunakan analisa teks ya. Karena dalam metode kualitatif ada beberapa cara, misalnya analisa wacana kritis, ada fenomenologi, ada etnografi, dan lain-lain. Kemudian nantinya untuk akurasi dan validitas data, walaupun dia kualitatif, tapi triangulasi tetap akan saya lakukan dengan data sekunder yang berita online itu tadi. Sampai saat ini saya memang tidak atau belum merencanakan adanya sebuah interview, karena untuk temuan yang ingin didapat adalah mencocokkan isi pesan dengan model CERC tadi. Belum sampai tujuan penelitiannya untuk mencari tahu sejauh mana misalnya strategi komunikasi yang mereka lakukan. Mungkin untuk kedepannya bisa dipertimbangkan baik oleh saya atau peneliti yang lain untuk mengembangkan riset ini. Tapi menurut saya alangkah baiknya untuk memulai dulu kita pakai penelitian yang bisa dibilang bisa cepat dipublikasikan, karena saya juga berharap bisa dimasukkan ke dalam sebuah jurnal, khususnya ya masih di tahun 2021 ini mudah-mudahan. Beberapa pustaka yang saya akan ambil untuk referensi, beberapa buku, jurnal, dan panduan dari CDC. Kemudian tentunya ini masih sangat banyak kekurangan, jadi dari rekan-rekan dosen yang lebih senior, saya tentu berharap ada saran dan masukan. Saya mungkin belum share screen, belum stop share screen-nya ya. Saya kembalikan ke judul utama. Barangkali nanti rekan-rekan dosen ingin membaca judulnya dulu. Saya persilahkan untuk masukannya. Saya kembalikan ke Ketua LPPM ya. Silakan Bu Ning. Makasih Pak Erwin. Menarik ya, media baru, new media ya. Analisis isi pesan media digital.
analisis pesan media digitalnya di sini kalau dilihat kan tadi kalau kami tidak salah lihat itu tadi Pak Erwin fokusnya ke IG dan Twitter. Betul, ya. Itu nanti mungkin kalau untuk penelitian bisa diambil untuk analisis aplikasi penggunaan aplikasi IG dan Twitter. Dan untuk jenis penelitiannya menurut saya udah oke sih analisis isi ya. Karena ini fenomenologi tentang real fact gitu. Jadi bagusnya sih fenomenologi ya Pak Erwin. Saran saya gitu. Oh, gitu ya. Makanya kalau fenomenologi kan setahu saya kita itu betul-betul harus terlibat langsung ke dalam. Ada sih yang menganggap itu, tapi kalau ngelihat di Creswell ya, kalau nggak salah Pak Adrian punya tuh bukunya tentang analisis kualitatif, itu ada Creswell juga mengatakan bahwa fenomenologi itu kita juga belajar dari suatu peristiwa atau kejadian gitu. Itu sih, itu mungkin dari sisi itu bisa kita gunakan. Gitu. Ini digital banget sih, keren, new media banget. Dan mungkin nanti ada teman-teman yang mau ngasih masukan atau tambahan gitu. Masukan ya Pak Erwin ya, barangkali nih yang tadi saya sampaikan. Jadi lebih spesifik untuk analisis aplikasi IG dan Twitter. Terima kasih. Fokusnya BPDB ya Pak Erwin ya? Betul. Jadi menghitung nggak sih seberapa efektif informasi ini terhadap awareness masyarakat gitu. Nanti akan dibahas itu nggak Pak? Tidak, iya. Memang saya sebelum merumuskan masalah ini juga saya bercabang-cabang, tapi saya juga ingin belajar dari kesalahan saya waktu dulu membuat tesis ya, di mana dulu saya ingin membuat penelitian yang bisa mendapat banyak jawaban gitu. Tapi akhirnya saya menyadari bahwa kita tidak bisa meneliti terlalu banyak, tapi tidak spesifik, tidak sempit. Jadi yang tadinya misalnya pengaruh efektivitas pesan terhadap ini ya, itu saya lihat akan masuknya ke kuanti, perlu melakukan banyak survei, misalnya ya sampel, kemudian mungkin snowball dan ada misalnya regresi dan lain-lain. Sementara saya lebih memiliki pengalaman dan kualifikasi dalam penelitian kualitatif seperti yang tesis saya sebelumnya. Saya juga menganalisa misalnya bagaimana implementasi dan sosialisasi undang-undang ITE waktu itu yang dilakukan oleh Kominfo terhadap konten negatif di media sosial. Tapi waktu itu saya harus interview karena yang saya ingin tahu adalah bagaimana strategi Kominfo dalam menekan hoax misalnya. Tapi saya amati di penelitian media baru itu banyak juga yang langsung mengambil apa yang ada di media sosial sebagai dasar penelitiannya. Jadi data primernya adalah pesan yang dipublikasikan oleh komunikator yang punya kredibilitas. Misalnya BPDB itu dalam Instagramnya dia punya centang biru ya, dalam arti dia punya kredibilitas untuk menyampaikan pesan. Tapi kita akan mengkaji dengan CERC ini, bagaimana pesan-pesannya dianalisa menggunakan poin-poin berikut ini. Nah, untuk ini memang yang saya pikir ya, sebagai peneliti kita memang harus memiliki kemampuan untuk menganalisa ini. Makanya penelitian kualitatif itu ada bukannya kayak kuanti yang ada jarak antara peneliti dengan responden, tapi di sini kualitatif peneliti langsung masuk ke dalam penelitiannya. Mungkin itu yang dimaksud Bu Ning, Bu Ratih ya, sebagai fenomenologi mungkin ya. Mengukur efektivitas, larinya kalau mengukur efektivitas nanti kuanti ya, ukurannya berapa, seberapa efektif. Betul, dan itu nantinya kan misalnya pengaruh A dan B terhadap variabel apa, misalnya ada variabel bebas, variabel terikat, di situ ada konsep, konstruk, dan variabel. Gitu kan, nanti mencari bias antara variabel terikat dan independensi. Betul sekali, tapi mungkin untuk pertama, mengingat saya juga masih pemula dan saya juga masih kurang pengalaman, mungkin bolehlah mulai dengan yang simple dulu bila diizinkan tentunya oleh LPPM. Gitu. Belajar hal baru saya. Silakan Bu Ning. Bu Ning. Ya, oke. Terima kasih Mbak Rati, terima kasih Mas Erwin pagi ini atas kesempatannya. Penelitian yang keren Mas Erwin,
kebaruannya luar biasa, meskipun tadi Mas Erwin sempat menyampaikan terkait dengan penelitian terdahulu ya Pak Mas Erwin ya. Iya, Bu. Penelitian yang disajikan, tapi penelitian yang terdahulu itu hanya copy paste dari hasil-hasil yang keluar dari alatnya ya, alat ukurnya ya Mas Erwin ya, tanpa menganalisa ya. Makanya tadi Mas Erwin bilang akan sayang sekali. Sedangkan kebaruan yang dilakukan Mas Erwin adalah bukan hanya copy paste dan juga alatnya tentu berbeda, tapi menganalisa isi pesan gitu ya, Mas Erwin ya. Betul. Cuman ada hal-hal yang mungkin aku bisa mungkin nggak sharing sih, cuman ada hal yang tadi Mas Erwin bilang bahwa penelitian ini adalah terkait dengan isi pesan, benar ya? Fokusnya isi pesan, bahwa bukan hunya, tapi isi pesan gitu ya. Tapi ketika masuk dalam analisa CIRC itu ada siapa yang menyampaikan gitu, person gitu ya. Itu bagaimana Mas Erwin? Sedangkan yang tadi alat ukurnya adalah juga di situ ada poinnya juga orangnya gitu. Karena bagaimanapun ketika kita bicara dengan komunikasi kan orang itu seringkali juga berperan, apalagi tadi Mas Erwin juga bilang bahwa BPBD itu mempunyai centang biru, artinya secara pengikut ya itu luar biasa gitu ya. Kalau misalnya ada orang gitu mungkin selebgram gitu ya. Betul. Apakah ketika yang disampaikan Mas Erwin tentang pesan mitigasi dan kesiapan yang fokusnya pada message ini atau pesan, gimana nih tentang alat yang tadi Mas Erwin sampaikan, mungkin bisa aku memahami gitu loh. Tadi aku sempat memahami juga, oh ternyata masuk pesan nih, tapi begitu dibuka alat ukurnya, di situ ada salah satu poinnya adalah who-nya gitu, atau orangnya siapa yang menyampaikan. Jadi Mas Erwin juga nanti mau nggak mau kan itu masuk gitu Mas Erwin ya, who-nya itu penting karena pesan itu nonsen, nggak penting kalau siapa yang menyampaikan. Meskipun misalnya sekarang kalau Pak Jokowi bilang kemarin ya, kita bisa tahu bahwa ojol gitu ya, ojol itu kan sebenarnya biasa, tapi begitu presiden mengatakan ojol gitu, ojol nih ojol pinjol, pinjaman online itu semua langsung konsen ke pinjol gitu kan. Nah, karena siapa yang menyampaikan? Yang menyampaikan Jokowi, sampai Kapolri apa-apa semua turun tangan. Tapi kalau misalnya nggak disampaikan oleh presiden, mungkin orang mati, banyak orang yang kena pinjol, fine-fine aja, nggak ada masalah gitu ya. Jadi mungkin aku bisa minta gambaran itu Mas Erwin, mungkin ada pastinya kan ketika pesan itu disampaikan pasti ada who-nya gitu. Itu sih Mas Erwin ya. Makasih Mas Erwin, keren. Good job gitu ya. Aku sih oke kalau katanya idol itu, aku sih oke. Lulus ya Bu ya. Oke, makasih. Babak berikutnya lulus ya. Emang kayak audisi. Oke, baik, terima kasih Bu Ning, masukannya sangat penting buat saya. Saya mungkin menjelaskan tentang latar belakang mengapa saya paparkan yang hal ini ya. Karena dari yang saya tahu, riset komunikasi, khususnya komunikasi media ya, karena saya kan mengambil penjurusannya media, bukan komunikasi politik, bukan komunikasi perusahaan gitu. Nah, di media itu banyak kesalahan membuat start awal penelitian, dan sering sekali dosen pembimbing atau pada saat sidang proposal itu mahasiswanya masih belum bisa memposisikan sebetulnya apa yang utama yang ingin diteliti, apakah komunikatornya, visi pesannya, atau medianya. Begitu kita bicara new media, banyak orang langsung bilang ingin meneliti mediumnya gitu. Padahal kajian tentang medium sebenarnya adalah kajian yang dibahas oleh orang-orang IT gitu. Kalau saya dalam keilmuan IT, saya bisa mengkaji tentang media-media baru, bagaimana alamat IP-nya, bagaimana mereka menggunakan enkripsi data misalnya. Nah, tapi di sini saya ingin sebagai orang komunikasi memilih pesannya. Nah, kenapa bukan dari komunikatornya? Karena memang yang kita temui dalam media sosial adalah message ya, yang dipertukarkan, interaktiviti dalam new media itu sebenarnya adalah message. Yang bisa dalam web 2.0 itu sebenarnya bisa diciptakan oleh komunikator dan juga komunikan. Jadi pesan itu yang bisa dianalisa, pesan itu yang bisa dipakai untuk mempengaruhi, misalnya di situ ada fungsi misalnya kognitif, afektif atau apa misalnya.
Nah, hanya saja saya tidak memungkiri kita pasti akan terlibat untuk melihat siapa kredibilitas institusi yang memiliki kredibilitas untuk menyampaikan pesan tersebut. Maka kalau biasanya di tesis itu bab 4.1 itu selalu dijelaskan subjek penelitiannya dipaparkan dulu. Nanti juga di jurnal saya akan saya tulis dulu siapa itu BPDKI. Tapi tidak lebih sebagai institusi pemerintahan yang memiliki tugas untuk menyampaikan atau sosialisasi tentang kesiapsiagaan bencana. Tapi pesannya itu sendiri yang ingin saya teliti. Karena biasanya kalau yang saya tahu penelitian tentang komunikator itu lebih ke kuantitatif nantinya. Misalnya pengaruh gaya komunikasi, cara komunikasi, strategi komunikasi si A terhadap kepuasan pelanggan, terhadap interest, misalnya keinginan membeli, keputusan membeli, nah semacam itu. Jadi latar belakangnya kurang lebih itu kenapa saya memilih fokus kepada pesan. Tapi nanti saya akan tetap menyinggung komunikatornya dan juga menyinggung media barunya sebagai satu kesatuan yang holistik menurut saya ya. Karena ya itu medium is the message juga kan. Menurut McLuhan itu yang agak membuat kita mesti fleksibel sih. Ya, bias ya. Mungkin itu, Bu. Mudah-mudahan bisa ini. Tapi tentu saya menerima saran dari Ibu dan teman-teman dosen yang lain ya mengenai sebaiknya ada modifikasi seperti apa. Mumpung belum diketik gitu ya. Oke. Makasih Mbak Buning. Teman-teman yang lain kira-kira Cuman mau nanya aja Mas Erwin, nanti target jurnalnya mau masuk kemana? Nggak perlu lagi masukan Mas Erwin, udah mantap, udah keren. Makasih Bu. Belum sih, cuman yang waktu itu ya tentang tsunami dan kajian isi Twitter yang saya buat itu saya masukkan ke UMT Tangerang, tapi tidak tembus. Kemudian saya coba ke Kominfo juga tidak tembus yang tentang hoax itu. Jadi saya justru ingin ada bantuan dari teman-teman juga kalau ada pintu yang bisa saya coba untuk memasukkan jurnal itu yang peluangnya cukup tinggi tapi jangan terlalu tinggi cintanya tentunya karena ini masih sangat basic sekali penelitian saya gitu. Saya tentu terima kasih kalau ada yang bisa bantu. Iya tuh Bu Ketua tuh kita perlu data tuh. Ya, itu udah data jurnal-jurnal. Untuk bahan itu Mbak, nanti insya Allah tanggal 7 kita coaching klinik ya. Saya sudah Oke. Dong teman-teman kasih address gitu kemana jurnal-jurnal yang nggak usah skopus-skopus lah, pokoknya yang penting bisa ditembus dengan mudah gitu. Nanti kan kita bertingkat ya, kita coba dulu. Saya udah sampaikan tuh Mbak Siska, ya nanti insya Allah kita akan bahas itu. Pokoknya intinya kita minta tolong dong cariin kira-kira jurnal mana yang accessible ya untuk penelitian-penelitian seperti kita ini yang ibaratnya masih awal lah ya gitu. Nanti saya sudah pesankan itu Mbak Siska, jadi nanti insya Allah tanggal 7 kita bisa tanya ke autor, ke narasumber nanti. Terus nanti Pak Erwin juga bisa tanya tuh kira-kira cocoknya di mana sih masuknya. Kadang-kadang jurnalnya bagus, tapi karena nggak pas tempatnya gitu kan, atau dia standarnya terlalu tinggi gitu, jadi nggak masuk gitu. Padahal sebenarnya mohon maaf ya teman-teman, ada jurnal yang jauh lebih kurang dari kita malah bisa gitu kan. Ya, itu strateginya seperti apa gitu. Jadi kita belajar yang real-real aja lah gitu nantinya yang praktik aja. Oke, yang lain teman-teman gimana? Ada masukan? Kita masih punya waktu 10 menit lagi untuk nanti teman-teman siap sholat Jumat. Ada? Ini materinya keren banget sih, CRC. Saya juga baru tahu tuh Pak Erwin, apa itu CRC. Saya belajar banget loh. Terus terang seneng banget ada sharing season ini kalau buat saya tuh, saya kayaknya kayak sinau gitu, nambah ilmu gitu. Seneng banget. Ya, salah satu yang saya amati sih kalau kita ingin lebih kelihatan akademik ya dalam tanda petik, karena ini kan juga kita harus memberi apa ya kayak pencitraan dari istilahnya mungkin ya kepada reviewer bahwa kita itu bukan, karena kualitatif itu kan ini tidak punya metodologi yang empirik ya gitu. Nah, kita ada baiknya memasukkan semacam model-model yang ada untuk kajian tambahan. Seperti yang dulu tesis saya
akhirnya dosen pembimbing saya menyarankan menggunakan punyanya Nanoaka dan Takeuchi dari Jepang, itu adalah model SECI, yaitu model ya STCI ya, ada socialization, externalization, combination, dan integration. Di situ itu namanya management of knowledge, dari pengetahuan tacit menjadi pengetahuan eksplisit. Ternyata dengan memasukkan model itu dan dikaitkan sama penelitian saya, itu ya waktu sidang itu tidak menemui kendala, langsung dosennya ya karena kualitatif sih intinya ya, mau dibantah gimananya gitu kan. Sementara teman saya yang kuantitatif ya, seorang jurnalis senior di Metro TV, sidangnya bareng saya, dia habis-habisan diserang masalah validitas, reliabilitas, dan nggak bisa jawab, apalagi kalau hipotesanya dia tidak benar gitu. Makanya saya ingat Pak Pimpinan kan sempat bilang kalau bisa gini aja lah, kualitatif aja gitu. Ya. Karena mungkin lebih bisa kita kembangkan kedalamannya, signifikansi, urgensi, dan novelty-nya terutama ya. Kayak knowledge management kan itu dari eksplisit dari tacit knowledge ke explicit knowledge, itu saya pakai untuk tesis saya waktu itu. KM itu knowledge management. Iya, Nonaka dan Takeuchi ya, model SECI namanya. Itu saran dari dosen pembimbing saya ya, alhamdulillah saya dapat dosen pembimbing yang banyak bantu sekali waktu itu. Saya tidak tahu ya, mungkin Bu Ning juga tahu ya, Bu Heni Guspa ya, itu dosen kita sebetulnya. Keren dia mah. Ya? Keren, orangnya teliti banget. Iya, dulu sekprodi. Siapa Mbak? Bu Heni Guspa, dokter. Dia juga yang membuat penelitian bareng saya untuk di yang seminar internasional itu. Maksudnya tesis saya diubah menjadi proceeding dan masuk. Hanya saja ternyata proceeding walaupun internasional tidak bisa dipakai sebagai JJA ternyata. Jadi saya tetap harus bikin jurnal. Mudah-mudahan segera terbit ya. Mohon dukungan. Padahal ilmuannya sama ya Pak ya? Gimana Bu nih? Padahal proceeding keilmiahannya sama, langkah-langkah yang harus dilakukan. Iya, saya kan sudah paparkan dalam bahasa Inggris juga di seminar itu gitu, dan juga dapat diterbitkan di Atlantis Press itu juga bukan hal yang mudah sih. Tapi ya mungkin cara berpikir dikti beda ya, kita ikuti aja lah. Ya, kita ikuti aja. Betul. Ambil ikhtiar. Oke, teman-teman masih ada? Kalau tidak ada, udah jam 10, berapa nih, 10.55. Sebelum saya... Reza udah ngantuk tuh. Pak Reo lagi atit. Sakit apa? Sampai kelihatan tadi tidur, Pak Reo. Main hujan-hujanan sih kemarin. Oh iya, waktu live reporting. Main hujan-hujanan atit deh. Oke, baik teman-teman, sudah 10.55, seneng banget. Terus terang kalau saya jujur ya, sharing season ini benar-benar mencerdaskan buat saya jadi sinau belajar hal baru. Mudah-mudahan budaya ini akan tetap kita pertahankan, dan kita keren loh, semuanya on kamera loh. Semuanya on kamera, mahasiswa tuh harusnya malu sama kita nih yang lihat kita dosen-dosen on kamera. Saya screen, saya foto dulu ya teman-teman, silahkan yang belum on kamera, saya foto dulu, silahkan semuanya, aku hitung mundur ya, 3, 2, sip. Oke, nanti aku share di grup dosen tetap. Makasih teman-teman, jangan lupa untuk isi link absensi. Kita masih punya 1 sesi lagi Jumat besok. Jangan lupa untuk registrasi nanti ke Dewi aja. Silakan siapa yang besok mau presentasi. Setelah nanti tanggal 7 kita akan ada event sharing session. Jadi tolong simpan atau catat pertanyaan apa yang mau teman-teman ajukan kepada narasumber kita. Nanti kita akan coba untuk diskusi bersama. Kemudian yang tidak akan buku tua. Yes, tanya dong. Yes. Saya tanya dulu. Sorry. Siapa nanya? Aku. Ya, saya mau tanya. Jadi minggu depan kalau kita mau presentasi, daftar ke Dewi dulu gitu, atau gimana? Supaya nanti bisa di schedule siapa yang mau. Oh gitu. Saya pikir saya minggu ini, saya udah siap-siap nih tadi. Ya, kan karena kemarin Selasa Jumat kan, karena take down jadi ke hari Jumat. Jadi Mbak Dian minggu besok nih, Mbak Dian. Tapi daftar ke Dewi dulu gitu. Enggak. Kalau minggu besok aku masih punya Mbak Dian sama Pak Nur Rahmat kan. Oh iya udah. Jadi tidak perlu daftar ya. Teman-teman barangkali Bu Siska atau Pak Adrian, monggo silakan nanti bila ya, aku mau minggu depan gitu. Tapi yang jelas yang sudah tersetting minggu depan itu Mbak Dian sama Pak Nur Rahmat.
Ya Pak Nur, halo Pak Nur. Oh iya, teman-teman jangan lupa ada satu pesan dari akademik kemarin untuk menyiapkan atau mengisi form Google tentang judul-judul penelitian, karena nantinya akan saya laporkan ke akademik Wadir 1 untuk laporan akhir ya, untuk laporan kampus kepada pihak yayasan. Jadi tolong teman-teman ditulis aja dulu, mau nanti ganti judul atau apa itu nanti ya Buning ya, barangkali yang penting ada dulu ya Buning ya, supaya nanti LPPM bisa laporkan gitu aktivitas teman. Oh iya, betul itu Mbak. Lah, ada dia. Ada suara Pak Ciptono. Yang disampaikan, Aku lah selesai disampaikan pada aduh. forum ini berarti ya. Jika disampaikan pada forum ini, jadikan dimasukkan di Google Form itu kan bisa juga gitu. Iya. Ya, yang penting judul-judulnya dulu kan saya udah harus lapor ya teman-teman. Selamat pagi, maaf saya baru selesai ngajar, tapi so far saya ngikutin punya Mas Erwin bagus itu tadi, Mas Rusman, yang Pak Mas Reo saya telat joinnya gitu tadi judulnya apa. So far bagus lihatnya. Jadi seperti Mbak Rati tadi bilang, di judul-judulnya dulu ya teman-teman. Saya bilang bahwa kegiatan LPPM dosen-dosen seperti ini, nanti ke yayasan seperti itu. Jadi judulnya dulu yang penting ya, dengan namanya siapa gitu. Mau nanti ganti istri ganti judul boleh aja gitu. Yang penting udah ada dulu. Pani Piro ganti istri. Nah, aku kepleset kan tadi, makanya gue langsung gue ralat. Oke teman-teman, jadi itu ditunggu hari ini untuk Google Form-nya. Nanti Dewi tolong di-share lagi di grup dosen tetap ya Wi, biar teman-teman bisa. Mukanya Dewi mana? Mukanya Dewi. Jangan muka saya jelek. Oh, makasih ya Dewi. Mukanya Tapi ada suara yang mahasiswa ini nih, mahasiswa nggak on cam nih. Ya, saya masih. Sekali lagi ya Pak Cip, baru tadi nggak kelihatan. Ayo ya, aku aba-aba ya, aku screen ya. 3, 2, 1, smile everybody. Oke, good. Terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat berhari Jumat. Selamat weekend. Kita ketemu lagi insya Allah di Jumat depan. Keputaran Mbak, ini nanti diupload di YouTube ya. Oh iya. Iya. Aku main lihat apa tadi didiskusikan kan ya. Gitu kan ada. Ya, nanti saya bikin kompilasi. Pengen tenar ya. Tahu. Oh itu kalau yang ini kan nggak tenar. Oke teman-teman, Happy Friday semuanya. Salam sehat. Friday. Terima kasih, salam sehat. Sehat. Ya. Ya.